Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, edisi Selasa 19 Oktober 2021. Bersama saya Arinda akan bersama-sama membahas mengenai kesehatan yang kali ini mengangkat tema mengenali ulcus decubitus. Nah, telah hadir bersama kita yaitu Dr. Ambrosius Isa Barnianto, SPB, MSI Med, dokter bedah umum Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat datang dokter. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama menyapa sobat sehat semuanya yang ada di rumah dan di mana saja. Kita sama-sama mau belajar karena tema ini sangat khusus sekali tentang ulcus decubitus yang biasanya dialami oleh pasien dalam kondisi tirah baring lama. Nah, bagaimana gejalanya dan bagaimana penanganannya kita akan membahas bersama-sama selama 30-40 menit ke depan. Dan kami juga mengingatkan ke sobat sehat semuanya supaya tidak perlu takut lagi ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Karena Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta itu aman. Semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 di dosis 3 dan juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, walaupun pandemi berangsur-angsur sudah mulai pulih, tetapi kami tetap kami tetap mengingatkan sobat sehat semuanya untuk melakukan protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, bagi sobat sehat semuanya yang saat ini juga sudah bergabung, silakan beratensi jika punya pengalaman mengenai perawatan ulcus decubitus ataupun ada anggota keluarganya ataupun pernah mengalami, bisa beratensi melalui kolom komentar. Kunjungi IGTV kami juga kalau misalnya nanti ketinggalan di @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga kalau sobat sehat semuanya membutuhkan informasi mengenai kesehatan yang komplit sekali bersama dokter-dokter di Rumah Sakit Panti Waluyo, bisa mengunjungi YouTube channel di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke dokter, kita langsung masuk ke pertanyaan ya dok ya. Dok, ini kan temanya tuh agak-agak mungkin orang awam bingung ya, ini tuh apa? Mengenali ulcus decubitus. Nah, ulcus decubitus itu apa sih dok? Jadi ulcus decubitus atau nama lainnya adalah luka tekan atau bed sore atau pressure ulcer. Oke. Itu adalah suatu luka yang terjadi di mana kulit mendapat tekanan antara tulang dan yang di bawahnya, alas di bawahnya. Oke. Jadi luka itu terjadi, ada tahapan-tahapannya dan sebenarnya mudah dikenali luka itu. Oke, luka itu mudah dikenali juga ya dok. Nah, biasanya penyebabnya karena apa dok itu? Penyebabnya tentu karena sesuai dengan judulnya itu karena tekanan atau tirah baring yang lama atau karena orang yang tidak bisa atau tidak bisa mobilitas ya, tidak bisa gerak, jadi imobilitas, dia ada tekanan antara tulang dengan misalnya kasur di bawahnya. Itu tekanannya paling tidak 30 atau 60 selama 2 jam itu akan mulai menimbulkan iskemik jaringan atau pembuluh darahnya yang ke regio kulit daerah situ akan berkurang. Awalnya seperti itu ya. Jadi penampakannya seperti apa nih dok? Jadi kalau grade 1 awalnya itu dia hanya kemerahan aja, kulitnya kemerahan. Kalau pada orang tua atau pada anak atau siapapun yang tirah baring lama, kita mesti rajin untuk membolak-balik istilahnya untuk memberi kesempatan di posisi yang sama gitu ya dok ya. Dia memberi kesempatan untuk pembuluh darahnya menutrisi daerah kulit di bawahnya itu. Jadi kalau grade 1 kemerahan, kemudian grade 2 dia mulai ada luka lecet. Grade 3 mulai lukanya agak berongga sampai jaringan lemak. Grade 4 dia sampai otot, sampai tulang. Sampai kayak gitu ya sampai dok ya? Kelihatan gitu. Seperti itu gitu ya. Iya, sampai ngerowong. Makanya namanya ulcus. Oke. Ya cukup ngeri juga sih dok. Nah kalau yang grade 1 tadi kan muncul kemerahan ya dok ya. Nah kita bisa bedakan dari kemerahan gatal atau kemerahan ulcus ini bagaimana ya dok? Ya awalnya memang ada faktor resiko ya, terutama yang pada
orang tua misalnya, atau yang kena sakit stroke, Oke. yang tidak bisa mobilitas dengan baik. Nah, kita mesti curiga kalau memang dia ada kemerahan karena dia kan berbaring terus ya. Itu tanda-tanda awal untuk terjadinya dekubitus. Oke. Apa yang sikap kita ya kita mirang-miring. Ada jadwalnya biasanya kalau misalnya orang-orang yang tidak bisa tidak bisa mobilitas itu, kita bikinkan jadwal. Misalnya tidur terlentang 2 jam, pukul 7 sampai 9. Nanti jam 9 sampai jam 11 miring kiri, miring kanan. Durasinya tiap 2 jam di bolak-balik. Atau bisa juga pakai kasur angin. Kasur angin ya. Kasur angin atau yang otomatis yang dia tidak menekan di satu titik saja. Oke. Ya, berarti memang harus ada caregiver yang juga ikut tadi membolak-balik posisi tadi ya, Dok ya. Keluarga yang Keluarga harus ya. support keluarga. Betul sekali. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang rentan gitu, Dok? Tadi kan yang dibahas orang tua mungkin ya, yang sudah imobilitas begitu. Kalau anak-anak bagaimana, Dok? Ya, yang kunci pertamanya yang imobilitas. Imobilitas siapa aja ya, bisa orang tua, bisa anak-anak, bisa penyandang mungkin yang tidak bisa capable. Ya, disabilitas Ya, gitu disable gitu ya. Itu harus diwaspadai karena ada juga yang dalam pemakaian gips gitu ya. Misalnya untuk anak-anak, misalnya anak-anak CP atau anak apa, dia pakai gips gitu. Ya kita harus posisinya mungkin kita bolak-balik, kita jangan cuma satu posisi tok gitu. Oke. Nah, minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai pasien-pasien CP juga. Berarti pasien CP ini mungkin rentan juga terkena ulkus ini ya, Dok ya, ulkus dekubitus. Makanya mungkin kita sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga ataupun caregiver bisa lebih aware terhadap ulkus dekubitus ini yang rentan kena ke pasien-pasien CP ataupun pasien dengan imobilitas seperti. Oke, Dok. Nah, biasanya ada penyakit khusus nggak sih yang menyebabkan ulkus ini? Kalau penyakit khususnya mungkin karena stroke, karena DM, karena neuropati itu bisa ya karena DM atau karena penyakit saraf yang lain, ya. Terus yang dia tidak bisa untuk menahan kencing atau menahan BAB-nya, jadi namanya inkontinensia. Itu faktor risiko untuk terjadinya dekubitus. Juga pada pasien malnutrisi juga ya. Malnutrisi yang tidak terawat ya. Nah, kalau DM itu juga malah bahaya ya, Dok, karena DM kan sering membuat orang itu tidak terasa gitu ya kalau dia terluka gitu. Nah, sebenarnya ini sama nggak sih sama kayak orang-orang yang kena DM gitu. Jadi dia sudah sampai ngerowong, dia sudah sampai lukanya sudah lebar gitu ya. Tapi dia nggak ngerasa. Apakah sama seperti itu ya, Dok ya, kalau ulkus dekubitus ini? Ya, sebenarnya kalau DM kan neuropatinya ya, dan dia kalau DM tuh sebenarnya masih bisa mobilisasi gitu. Yang terkena kan biasanya kaki. Tetapi kalau pada kasus dekubitus ini biasanya yang tirah baring lama atau duduk gitu. Ya. Berarti bagian tubuhnya yang terkena ini malah punggung kayak gitu ya, Dok? Ya, jadi yang intinya yang ada tulang-tulang yang menonjol. Contohnya tumit. Di bagian belakang gitu, daerah kemudian entong-entong nih ya. Skapula kalau itunya. Kemudian atau di kepala. Kepala yang dia terus nggak dirubah-rubah sama keluarganya ya. Biasanya mulainya ya itu. Gitu ya. Grade-grade-nya ikut itu. Nah, kalau seperti itu ada ciri-ciri khusus lainnya nggak supaya keluarga juga lebih aware? Atau mungkin kalau sudah sampai bau, kadang-kadang gitu ya, Dok ya, orang kalau sudah sampai bau baru dia bawa ke dokter gitu. Nah, ini
pertama kali supaya lebih aware terus langsung dibawa ke dokter itu yang kayak gimana sih dok kondisinya? Jadi kalau sebenarnya bisa kita antisipasi lebih awal kalau kita di rumah ada misalnya ada seseorang yang dia tidak bisa bergerak secara aktif seperti normal, hanya diam saja di kursi atau di tempat duduk gitu saja, tidak bisa rubah-rubah sendiri posisinya. Kita lihatlah, harus kita balik badannya, kita lihat belakangnya ada ya itu tadi, ada perubahan warna atau tidak, ada lecet, BAB, BAK-nya. Jadi harus semuanya terawat. Gitu. Nah itu memang tugas terpenting dari anggota keluarga yang ada keluarga mengalami itu ya, imobilitas tadi. Nah tadi kalau kapan harus ke dokter berarti memang dari mulai awal ya dok? Sebenarnya kalau ke dokter kapan ya, sebenarnya itu bisa ditangani sendiri dulu kalau misalnya grade-grade awal ya toh, karena konsultasi bisa, atau sebenarnya kalau ke dokter biasanya grade-nya sudah dia agak bernanah, nanti infeksi, agak ngerowok. Jadi sudah agak terlambat gitu ya, intinya begitu. Sehingga makanya tadi seperti yang saya bilang mungkin datang waktu sudah bau gitu. Jadi dok ini kok ternyata bau, ternyata keluar kayak gini gitu. Ini salah satu acara ini memang tujuannya supaya kita teman-teman sobat sehat semuanya bisa lebih aware gitu ya jika ada anggota keluarga yang mengalami hal seperti itu tadi. Jadi jangan sampai terlambat untuk datang ke dokter. Jadi mulai dari awal sudah tahu mengidentifikasi gitu ya dok. Jangan malas untuk memobilisasi pasien yang dia tidak bisa untuk bergerak sendiri. Dia rubah posisinya. Karena kalau misalnya tidur kelamaan pun nanti dia selain dikubitus dia infeksi paru segala macem gitu ya toh. Jadi sampai ke infeksi juga ya dok ya? Infeksi paru karena dia tidurnya baring lama, apalagi orang tua gitu sulit untuk dia untuk mengeluarkan dahak kan, dia pneumonia. Nah nanti kalau sudah sampai gitu sulit ininya, kalau sistemiknya kita sudah kumannya sampai ke dalam sulit kita ngatasinya. Ditambah juga kemungkinan orang tua atau anak dengan penyandang CP tadi tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan begitu ya. Jadi memang dari kitanya yang sehat gitu ya, dari kitanya dari anggota keluarga yang sehat yang harus aware, yang harus melakukan penyelidikan begitu secara secara integrasi holistik semuanya gitu harus diselidiki gitu. Oke dok, berarti tadi bisa dilakukan sebelum ke dokter itu bisa sangat lakukan mudah di rumah. Nah, apa aja sih dok yang bisa dilakukan anggota keluarga ini untuk merawat pasien-pasien dengan ulkus ini di rumah? Ya, jadi kalau yang paling awal tadi karena masih grade 1 kan karena dia perubahan warna saja, kemerahan atau keunguan, segeralah diganti posisinya. Jangan sampai, pokoknya tiap posisi itu jangan sampai lebih dari 2 jam. Ya toh? Bisa nanti pakai talak atau pokoknya jaga higienitasnya ya, dari urin, kencing, dari kotoran, BAB itu harus kering dan bersih, higienitasnya harus nomor 1. Kemudian kalau udah grade 2 ada lecet, kita bersihkan, kita bisa pakai salep, dikasih pelembab, gitu. Lah kalau udah grade 3 harus kita kemungkinan perlu diberi demen, mungkin perlu masuk operasi atau kita eksisi jaringan yang mati. Begitu juga grade 4. Itu jadi yang pertama kali harus dibolak-balik tadi posisinya, yang kedua bisa dikasih salep juga ya dok. Kalau dikasih salep gitu bahaya nggak sih? Maksudnya itu nanti jadi lembab, jadi gini, tambah luka gitu. Lembabnya ada lembab yang sehat kan, lembab kayak kulit kita kalau kering pun itu dia gampang gatel, gampang ini tuh. Lah itu kita lembabkan. Memang bagusnya memang moist tuh lembab yang sehat. Jadi nggak benyek gitu loh, nggak kalau misalnya kayak kena urin atau kena kotoran manusia kan dia cenderung blenyek lah, benyeknya yang nggak baik gitu. Jadi merusak ketahanan sel-sel kulitnya. Artinya harus tetap
lembab tetapi sehat gitu ya, Iya. bersih, Iya. bersih dan lembab gitu ya. Kering juga enggak apa-apa tapi dia sehat betul. Oke, nah dok, kalau makanan sendiri, apakah ada makanan-makanan khusus atau nutrisi khusus yang perlu diberikan oleh pasien ini dok? Kalau memang masuk ke situ kita misalnya ya sudah ada luka ulkusnya tadi ya, ya kita cek proteinnya gimana, HB-nya kayaknya lab lah, labnya. Oke, cek lab semua. Ada infeksi enggak, itu kan kita lihat juga bisa, ya toh. Nah, kalau itu ada dibetulin semuanya, gizinya ya gizi nanti terkait dia perlunya apa, tinggi kalori, tinggi protein, kita sama-sama kita ini dengan analisa lain-lainnya. Gitu ya. Tapi untuk yang jelas untuk manusia sehat kan kita harus gizi seimbang ya. Oke. Gizi seimbang, nggak cuma 4 sehat 5 sempurna lagi sekarang. Betul. Jadi gizi seimbang. Ya sekarang. betul, gizi seimbang tadi harus tercukupi juga supaya nanti lukanya juga bisa terawat, maksudnya enggak Ya kalau misalnya ada luka ya kita mungkin perlu lebih banyak proteinnya ya untuk memperbaiki sel-selnya. jaringan yang rusak. Oke, nah dok, sekarang untuk sobat sehat ini, dokter silahkan memberikan pesan ya, maksudnya untuk anggota keluarga ataupun untuk sobat sehat semuanya yang mungkin keluarganya mengalami ulkus ini ataupun yang tidak mengalami tetapi who knows gitu ya, suatu saat pasti kita akan merawat orang tua misalnya gitu, bisa kasih pesan buat sobat sehat. Ya untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada, kita yang penting sayangilah anggota keluarga kita siapapun ya, caranya dengan kita lihat penampakannya, fisiknya, jangan lupa lihat belakangnya ya toh, apalagi kalau pada manula atau anak yang disabilitas, orang disabilitas, jangan segan-segan untuk kita melihat semuanya dari head to toe ya toh, karena semuanya itu akan berkaitan ya toh. Betul. Dan ini mudah sekali. Jadi seperti tadi, jadi misalnya dia apalagi yang sudah tidak bisa mobilisasi, perhatiannya care-nya lebih untuk apa namanya, dia di Ditambah mobilitas gitu ya. atau belikan kasur angin tadi Ya, ya kan? ya, betul. Kalau zaman dulu pakai, tapi biasanya yang udah terjadi terus dibelikan ban dalam itu loh, ban dalam yang seperti donat. Ya, itu kan zaman dulu seperti itu. Sekarang sebenarnya ada kasur angin yang dia, kasur angin tuh kenapa tuh kasur angin itu nggak cuma kasur angin seperti biasa, tapi dia kan ada benjolan-benjolannya gitu toh. Ya toh. Dia itu gantian ngembang kempisnya. Jadi ada yang ngatur. Ya, betul. Jadi dia tekanannya dia bisa nggak cuma itu toh, gitu ya. iya. Jadi misalnya sejam atau 2 jam nanti dia nih kempes, yang sini ngembung, nanti dia aliran darahnya bisa bergantian gitu ya. Iya. Nggak harus di satu sisi gitu ya. Karena syarat utamanya terjadi ulkus dekubitus kan tadi karena tekanan yang lama, apalagi yang atasnya ada tulang-tulang. Nah, itu dia. Nah, itu sobat sehat semuanya, jika ada anggota keluarga yang mengalami hal serupa, jangan lupa untuk selalu aware, kita merawat orang tua, merawat anak-anak disabilitas dengan baik gitu ya, dengan cara melihat secara holistik dari atas sampai bawah, maksudnya dari kepala sampai kaki, adakah luka, adakah semburat-semburat merah yang itu mengganggu begitu ya. Nah, itu sangat mengganggu sebetulnya, tetapi mungkin mereka belum bisa mengkomunikasikan. Kita sebagai orang yang sehat bisa sebagai cara Tuhan untuk memberikan gitu ya, memberikan bantuan kepada mereka. Baik, buat sobat sehat semuanya yang saat ini juga membutuhkan bantuan ahli oleh dokter spesialis bedah, bisa langsung ke Rumah Sakit Pantai Waluyo untuk langsung ke klinik bedah ataupun melalui telemedicine. Jadi klinik bedah umum ini buka dari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 13 bersama Dr. Isa Barnianto ini. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri dulu sebelumnya di nomor 0271 712077 extension 0 atau 1000
Dan juga bisa melalui WA, Telegram, ataupun SMS melalui nomor 081 5671 7076. Nah, buat sobat sehat semuanya yang mau datang ke Rumah Sakit Pantai Waluyo, kami ingatkan lagi tidak perlu takut karena Rumah Sakit Pantai Waluyo itu aman, semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 sampai ke dosis 3 dan juga kami menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jika memang masih ragu-ragu untuk ke rumah sakit, bisa melalui telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Pantai Waluyo Surakarta. Baik, terima kasih Dokter Isa untuk waktunya yang singkat ini tetapi sangat informatif gitu ya. Semoga informasi yang didapatkan ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Kalaupun memang ini bermanfaat untuk sobat sehat semuanya, bisa di-share, bisa di-like gitu ya. Baik, terima kasih sekali. Kita mau pamit dan undur diri dari sobat sehat semuanya dan ketemu lagi di prognosa selanjutnya. Dadah.